Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga bisa bertatap muka kembali dalam kegiatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam Indonesia, atau yang kita kenal dengan SKI kelas 6 ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Wali Songo ya, dari Syekh Maghribi atau yang kita kenal dengan Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel atau yang kita kenal dengan Raden Ahmad, kemudian Sunan Giri atau yang kita kenal dengan Raden Paku ya, atau Joko Samudro. Banyak sekali nama-nama beliau ya. Nah, kita juga sudah melakukan latihan menjawab soal dari slide yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diperdalami. Untuk Sunan Bonang ya, ini kelanjutan dari Sunan sebelumnya, dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Nah, untuk pembelajaran kita, maka ada beberapa hal. Yang pertama, biografi atau riwayat dan silsilah Sunan Bonang ya. Kemudian kepribadian Sunan Bonang. Selanjutnya adalah perjuangan Sunan Bonang dalam berdakwah. Selanjutnya, bagaimana cara atau metode dakwah yang disampaikan oleh Sunan Bonang ya. Kemudian sampai beliau wafat, dan selanjutnya adalah bagaimana nilai positif atau nilai positif maksudnya adalah nilai keteladanan yang bisa kita ambil dari Sunan Bonang ini. Baik saudara sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, maka kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya adalah riwayat. Nah, jadi Sunan Bonang ini adalah keturunan dari Sunan Ampel ya. Artinya Sunan Bonang ini masih ada silsilah dengan Sunan Ampel, atau yang kita kenal dengan Raden Rahmat. Ibu Sunan Bonang ini adalah Nyai Ageng Manila. Jadi itu ya. Kalau kita lihat di buku ya, banyak sekali ya silsilahnya ya. Ada yang menulis bahwasanya silsilah Sunan Bonang ini bersambung dengan Nabi besar Muhammad SAW ya. Jadi kalau kita baca silsilahnya di sini adalah Sunan Bonang bin Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sayyid Ahmad Rahmatullah bin Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadil Kubro, kemudian bin Ahmad Jalaluddin Khan bin Abdullah Khan bin Abdul Malik Al-Muhajir dari Nasrabad atau India, bin Alawi Ambil Paki bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Khalid Qasam bin Alawi Al-Sani bin Muhammad Sohibus Sami'ah bin Alawi Awal bin Ubaidillah bin Muhammad Syahril Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi silsilahnya nyambung kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sunan Bonang ya bersambung. Jadi kalau kita berbicara silsilah, berarti kita berbicara
hubungan keturunan ya, jadi itu. Nah, Sunan Bonang ini ya lahir pada tahun 1465 Masehi ya, 1465 Masehi. Nama kecil beliau ini adalah Makdum Ibrahim ya, Makdum Ibrahim. Jadi beliau ketika kecil juga dikenal dengan Makdum Ibrahim. Itu. Kemudian kepribadian beliau ya, Sunan Bonang ini bahwasanya adalah salah satu anak yang rajin dalam mempelajari ilmu agama. Kemudian beliau ini adalah salah satu anggota dari Wali Songo ya. Kemudian beliau ini juga pernah berguru pada Sunan Giri ya. Jadi, mohon maaf ya, bukan kepada ini. Jadi langsung ke ayah Sunan Giri maksudnya sini, Syekh Maulana Ishaq ya, merupakan ulama yang pernah menggeluti ilmu tasawuf yang berasal dari Baghdad, Irak, Mesir dan Arab, Persia ataupun Iran ya. Jadi beliau belajar di sana. Kemudian metode beliau dalam menyampaikan agama atau berdakwah tentunya berbeda dengan dai-dai kita saat ini atau ustadz-ustadz kita saat ini. Kalau sekarang ini kita bisa berceramah ya, kemudian berdakwah melewati media seperti sekarang ini. Kita bisa YouTube ya, bisa juga via Facebook, Instagram, Twitter dan yang lainnya. Berbeda ya, kalau zaman dulu kalau mereka berdakwah tentunya perjuangan sangat berat, berbeda dengan kita saat ini. Makanya kita harus bersemangat ya. Nah, jadi beliau juga salah satu ulama atau wali yang mencetuskan tembang toba hati ya. Jadi yang kita kenal dengan lagu Obat Hati yang dinyanyikan oleh seorang artis Opik ya. Coba lantunannya seperti ini. Obat hati itu ada 5 perkara, bacalah Quran beserta isinya ya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Yang keempat, jalankanlah puasa. Yang kelima, berzikirlah di malam hari. Jadi ini yang sampaikan oleh Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang juga menyampaikan dakwahnya berupa suluk ya. Jadi suluk itu artinya mirip dengan kalau kita kenal sekarang ini adalah sastra ya. Nah, di sini beliau juga menyampaikannya sastra dalam ilmu tasawuf ya. Nah, kemudian macam-macam suluknya itu ada suluk ujil ya, kemudian suluk gentur atau suluk bentur, kita suluk latri, suluk khalifah, suluk jembeng, kita suluk wali. Nah, kemudian setelah itu beliau berdakwah ya. Tentunya namanya manusia pasti akan mengalami kematian. Tidak lepas juga Sunan Bonang ini beliau wafat pada tahun 1525 Masehi. Dimakamkan di pemakaman Desa Kuturejo, Kecamatan Tuban ya, di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Kemudian yang tak kalah penting adalah beliau ini bisa kita contoh dari aspek keilmuan. Beliau
menuntut ilmu terus sangat luar biasa ya, subhanallah ya, sangat disiplin, sangat rajin ya. Ya, oleh karena itu kita walaupun kondisi seperti ini ya, apa namanya, kondisi pandemik ya, COVID-19 ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka dengan teman-teman kita ya, dengan guru-guru kita harus tetap semangat ya, supaya bisa meneladani semangat ulama-ulama terdahulu. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang menggantikan mereka ya. Nanti kita juga tidak selamanya menjadi siswa ya, kita akan ya ada kalanya akan menjadi seorang guru atau ustadz bahkan ya. Karena itu ilmu yang kita dapat ya nantinya akan kita sampaikan. Kemudian dalam berdakwah beliau apa namanya, mengambil simpati masyarakat ya, atau pendekatannya dengan masyarakat ya. Artinya tidak serta-merta beliau langsung ini bid'ah, ini tidak boleh, bukan, tetapi beliau mengikuti budaya masyarakat selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya adalah beliau dengan seni wayang ya, sastra, kemudian dengan pendalaman-pendalaman yang lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti selanjutnya akan dibahas di latihan-latihan. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini tetap bermanfaat bagi saya pribadi. Kemudian kepada kalian semua, antum semua tetap semangat untuk belajar ya. Insya Allah apa yang kita lakukan ini adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kekurangan itu datangnya dari manusia, termasuk saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan membaca doa kepada majelis dan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar, semangat terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.